Bu, proses untuk sampai di titik ini kan tadi Ibu katakan jatuh bangun. Prinsip apa sih yang Ibu pegang dalam hidup ketika mungkin banyak perempuan di sana yang mengalami kesulitan yang sama seperti yang Ibu hadapi waktu itu, Bu? Bagaimana? Ya, saya sampaikan ya juga ke mereka bahwa actually I have three things in my life, ya, 3 hal yang penting. Pertama itu purpose. Saya merasa kita harus punya satu purpose. Jadi I always have a big dream and I follow my dream. I have big ambition, ya. Jadi itu yang membuat saya terus terdorong untuk mau mencapai mimpi saya gitu. Dan mimpi setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi mimpi saya itu saya selalu punya mimpi yang tinggi, yang besar, tapi konkret gitu. For me it has to be real gitu. Sesuatu yang ingin saya capai ya. Jadi pertama adalah we need to have a purpose in life. Kita mau apa gitu. Jadi kalau kita mau jadi perempuan yang entrepreneur atau perempuan seperti apa yang kita mau. Jadi we need to have a purpose. What's important? Kita bicara kita mau sukses di dalam karir, tapi kita juga mau sukses di dalam keluarga. Is there a work-life balance in our life, right? Ini juga. Jadi purpose is very important. Kedua, kita harus punya passion. So we need to love what we're doing, Mercy. Kamu senang kan apa yang kamu lakukan kan? We need to have passion. Karena kalau kita nggak senang apa yang kita lakukan, kita dengan segala keterpaksaan, it's gonna be miserable dan we will never succeed. Jadi we need to have that passion. Mesti ada kecintaan itu. Dan yang ketiga adalah perseverance. You need to work hard. Mesti ada jatuh bangun, mesti fail so many times before you succeed. Kalau kita nggak work hard, then kita kita tidak bisa mencapai gitu ke satu titik. Jadi ini working hard is continuous, very very important. Kita juga mesti belajar ya dari kegagalan kita, karena I do believe that failure is a path to success. Jadi kita bisa bangun berapa sampai akhirnya kita bisa berhasil. Jadi itu buat saya 3 hal yang penting: purpose, passion, perseverance. Baik. Bu, kalau kata Kamala Harris, mungkin sebagai wanita atau sebagai individu kita bisa jadi yang pertama, tapi pastikan kamu jangan jadi satu-satunya, harus ada banyak yang mengikuti. Ya. Bagaimana cara Ibu membuat lebih banyak entrepreneur muda, Bu, yang tumbuh bisa mengikuti jejak Ibu? Bagaimana, Bu? Ya, jadi saya memulai kan organisasi Angel Investment Network ya. Jadi awalnya itu waktu saya mulai di 2011 yaitu saya mewakili Indonesia untuk Global Entrepreneurship Summit di Amerika. Kemudian Indonesia menjadi salah satu pilot project dan kemudian saya mendirikan YAPI bersama beberapa entrepreneur. Saya mengundang sukses entrepreneur seperti Pak Ciputra dan yang lain-lain untuk membuat satu ekosistem ya entrepreneurship di Indonesia. Nah, pada waktu itu kami punya spirit untuk bagaimana we can promote more entrepreneurs. Karena saat ini aja, waktu dulu masih cuma less than maybe 1%. Sekarang udah sekitar 3% ya entrepreneur di Indonesia. Jadi we need to really build the ecosystem untuk bisa promote lebih banyak entrepreneurs. Dan kemudian saya melihat bahwa dari aspek entrepreneurs itu ada 3 challenge yang utama. Pertama itu adalah dari segi market access-nya, kedua dari segi capacity building dan business skills-nya, tapi yang salah satu juga yang penting adalah financing access. Makanya kemudian saya mendirikan yang namanya Angel Investment Network, adalah memberikan modal ya, jadi dengan kata lain bantuan modal kepada startup. Dan saya waktu itu mulainya pertama kali dengan Women Fund. Jadi saya kumpulkan teman-teman entrepreneur perempuan yang sukses, kemudian kita bersama-sama chip in into a fund yang kita investasikan ke women startup. Jadi saya mulai dari situ, kemudian berkembang Angel Investment Network-nya Angin sekarang sudah mulai dikenal. Jadi ya kita sudah membawa dan mendevelop lebih banyak entrepreneur muda. Sudah berapa banyak, Bu, yang diberikan funding oleh Angin? Jadi Angin sendiri sebenarnya sekarang sudah mungkin lebih dari 3.000 ya yang kita support, tapi kita kan create juga, ada yang kita invest sendiri melalui angel kita, ada yang kita kerjasama juga dengan funding dari luar gitu. Tapi women entrepreneurship has always been
ini ya, sangat something yang saya benar-benar interested. Jadi terutama gender lens investing. Jadi sampai hari ini saya juga masih melakukan gender lens investing, dan sekarang saya juga mulai masuk ke impact investing gitu. Tapi focusing juga banyak di startup perempuan.